Dan pemirsa, kita kembali update kondisi terkini banjir di Sumatera Barat. Kali ini kita sudah bergabung dengan rekan Agung Sulistyo di Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat siang, Agung. Agung, tadi kalau misalnya di Padang Pariaman dilaporkan banjir sudah surut sepenuhnya. Lalu bagaimana kalau di tempat Anda sekarang? Baik, Bisa, untuk pemirsa untuk saat ini untuk banjir sudah tidak ada lagi, hanya saja masih tersisa lumpur-lumpur dan material banjir bandang seperti kayu-kayu dan batu-batu besar yang dibawa pada saat kejadian banjir bandang lalu. Dan saat sekarang ini proses evakuasi dan proses pencarian korban yang hilang masih terus berlanjut, dan juga untuk proses pembersihan ini terus dikebut agar memperlancar transportasi menuju ke lokasi tempat di mana kejadian banjir bandang terjadi. Seperti di saat ini di kawasan di desa Pagu-Pagu di Nagari Pandai Sike, ini untuk jalurnya baru selesai dibersihkan. Tadi waktu pas sejak sudah beberapa hari ini ketebalan lumpur dan pasir itu mencapai lebih kurang 30 cm, kini sudah bersih, dan sekarang di ujung itu sedang proses pembersihan puing-puing bangunan, dan ada juga sebagian bangunan yang terpaksa harus dibongkar yang letaknya sangat dekat dengan aliran sungai. Hal ini dilakukan untuk memperlancar aliran sungai atau akan dilakukan normalisasi di saat kondisi sudah memungkinkan. Dan tadi juga Kepala BNPB juga sudah datang bersama Gubernur dan juga memberikan bantuan kepada warga di sekitar sini. Dan kemudian untuk operasi SAR, untuk sementara ini data dari Tanah Datar ini masih belum berubah karena masih belum temukan masih belum temukan korban yang lain, yaitu sesuai dengan data itu ada sekitar ada 23 orang, 23 jenazah yang sudah ditemukan, dan 11 orang masih belum bisa ditemukan dan saat ini masih dalam proses pencarian. Dan untuk saat ini kondisi cuaca agak sedikit mendung di daerah ini, dan biasanya cuacanya akan tiba-tiba berubah pada pukul 15 ke bawah, itu biasa terjadi hujan. Dan memang sejak sebulan terakhir ini kondisi curah hujan di Sumatera Barat memang cukup tinggi. Hal tersebut yang memicu terjadi banjir bandang yang membawa material dari kawasan Gunung Merapi, yaitu material lahar dingin. Jadi daerah-daerah yang ada di sekitar Gunung Merapi ini terimbas banjir lahar dingin. Namun untuk di daerah Pagu-Pagu Pandai Sike ini bukan disebabkan karena lahar dingin Gunung Merapi, tapi disebabkan karena sungai yang meluap yang berhulu dari Gunung Singgalang yang ada di belakang saya ini. Ya, benar. Oke, jadi bukan karena utamanya bukan karena lahar dingin Gunung Merapi ya. Lalu tadi Anda sampaikan ada beberapa korban yang masih dinyatakan hilang, jumlahnya tadi ada 11 atau lebih, Agung? Nah, untuk sementara ini data yang masuk itu ada 11 korban yang masuk di data Basarnas. Namun kondisi ini bisa jadi akan berubah, dan masih ada keluarga-keluarga korban lain yang belum melapor ke posko utama, baik itu posko yang ada di kecamatan maupun di posko utama di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Batu Sangkar, karena kondisi daerah yang menyebabkan informasi ini agak terlambat atau warga susah untuk memberikan informasi ke posko-posko, karena ada sebagian daerah yang masih terisolasi dan di sana listriknya mati, bahkan kondisi untuk evakuasi pun sangat sulit karena kondisi jalan yang sempit dan juga terputusnya jembatan penghubung antar dua daerah yang menyebabkan petugas harus bekerja ekstra keras untuk mencapai lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Oke, Agung, kalau untuk tadi korban meninggal dunia ataupun jenazah yang sudah ditemukan ada 23 jenazah, itu apakah sudah semuanya teridentifikasi ataupun sudah dibawa keluarga masing-masing? Baik, untuk jenazah itu sudah teridentifikasi, dan tadi malam, dini hari tadi, ada satu jenazah yang teridentifikasi warga Pandai Sike ini ya, yang ditemukan di daerah Lembah Hanai, dan itu sudah 2 hari yang lalu ditemukan dan berhasil diidentifikasi, dan langsung tadi malam, dini hari tadi, langsung disemayamkan dan langsung dimakamkan di kampung ini. Oke, baik. Tadi Anda sampaikan bahwa ada kendala terkait dengan pelaporan dari keluarga korban yang mungkin keluarganya hilang ini karena akses lokasi yang sulit. Di titik mana saja yang saat ini masih sulit aksesnya, dan bagaimana kemudian mereka bisa mencapai
tanah datar, apakah ada jalur alternatif khusus yang sudah bisa dilewati? Baik untuk daerah yang masih sulit dijangkau, yaitu adanya tepatnya di daerah Saadatan, tepatnya di daerah Sungai Jambu dan di daerah Parambahan. Ini terletak ini tidak jauh dari kaki Gunung Merapi. Untuk daerah Sungai Jambu sendiri ada 2 jembatan penghubung itu yang hancur dan kondisi sungai juga sudah lebar, lebih kurang lebar sampai 100 meter. Dan warga terkadang saat ini untuk mengambil bantuan atau mengantar bantuan harus berjalan kaki melewati arus sungai. Namun kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena di saat mendung atau hujan ini dikhawatirkan akan terjadi air bah lagi. Jadi warga dan tim relawan untuk mengantarkan distribusi bantuan ini mereka harus ekstra hati-hati memantau situasi di sekitar kawasan sungai. Selain itu untuk alat berat juga belum bisa masuk karena kondisi jalan yang kecil dan butuh jalan lebar untuk bisa membawa alat berat untuk bisa membantu proses evakuasi di lokasi pasien terisolir tersebut. Dan dari Basarnas sendiri untuk Oke, tadi pencarian Anda sampaikan, korbannya hilang, ini juga menggunakan drone. Ya, silakan, ya, Brisma. Agung, silakan. Ya, jadi selain mengarahkan alat-alat pendukung, alat berat dan lain-lain, tim SAR juga menggunakan drone terbal yang bisa memantau panas atau bisa memantau korban yang diindikasikan ada korban yang tertimbun atau yang terhimpit puing-puing bangunan. Ya, Brisma. Oke, berarti fokus dari tim gabungan ini adalah mencari di puing-puing bangunan. Apakah memang ada juga mereka yang sekiranya misalnya ada di sekitaran aliran sungai yang mungkin mereka hanyut dari wilayah lain, Agung? Ada. Kalau di kawasan tanah datar ini kebanyakan korban ini dari tadi aliran sungai menuju Padang Panjang, kemudian berlebanai dan nanti berujung di daerah kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Karena itu aliran sungainya itu pasti berhulu dari Gunung Sigalan. Dan juga untuk dan kemarin tim SAR juga menemukan potongan-potongan tubuh korban. Dan untuk proses identifikasi potongan-potongan tubuh itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan otopsi atau mencari identitas pemilik atau pihak keluarganya. Ya. Baik, Agung, tadi Anda sampaikan bahwa ada beberapa upaya juga yang dilakukan untuk membersihkan puing-puing ataupun bekas-bekas banjir di sana. Saat ini, apakah Anda sudah mendapat informasi bahwa ada beberapa tempat yang sudah selesai dilakukan pembersihan dan sudah kembali seperti semula kondisinya, Agung? Untuk kondisi belum sepenuhnya selesai karena memang material itu cukup banyak. Untuk di kawasan Pantai Sike sendiri, tepatnya di desa Pagu-Pagu ini, baru jalan yang sudah bersih. Namun untuk puing-puing yang ada di sekitar kawasan sungai seperti di belakang saya ini masih belum bisa dibersihkan karena kondisinya yang memang sulit, harus membutuhkan alat tambahan atau alat berat untuk bisa mengangkutnya. Tapi untuk kondisi jalan transportasi untuk di daerah ini sudah lancar karena sampai waktu zuhur tadi, dari pagi sampai waktu zuhur tadi, warga beserta tim gabungan ini sudah membersihkan jalan yang menumpuk, membersihkan jalan dari tumpukan pasir maupun lumpur-lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. Jadi untuk transportasi kendaraan sekarang ini sudah lancar dan kita bisa melihat sendiri pemirsa kendaraan truk-truk pembawa material ini sudah lancar lagi untuk bawa material dari dalam keluar. Nah, itu adalah puing-puing rumah yang barusan dibongkar, yang terpaksa dibongkar. Dan itu ada material bambu, kayu-kayu yang ada di sekitar kawasan, yang ada di sekitar sungai. Dan itu akan dibuang ke tempat pembuangan. Oke, walaupun memang belum semuanya bisa dibersihkan seperti itu, tapi sudah ada upaya-upaya dan bahkan masyarakat juga sudah kembali ke rumahnya untuk membersihkan rumah mereka. Tapi kalau untuk di sana sendiri, Agung, apakah memang semua warga yang ada di sana sudah kembali ke rumah masing-masing, ataukah masih ada yang mengungsi ataupun misalnya dirawat karena mengalami luka ataupun sakit terkait dengan banjir di tanah datar? Kalau untuk ada sebagian yang masih, kalau di daerah di daerah Sakrata, tepat di daerah Batu Sangkar itu masih ada yang menjadi perawatan di Rumah Sakit Dr. Hanafiah Batu Sangkar. Namun ada juga untuk di daerah Pandai Sike ini
ada juga yang masih menjalani perawatan. Kalau yang di daerah Pati ini rata-rata mereka menjalani perawatan di puskesmas terdekat atau di rumah sakit RSUD Padang Panjang. Dan untuk pengungsi rata-rata untuk korban yang rumahnya hancur, mereka tidak di tenda darurat atau di tenda pengungsian, tapi mereka lebih memilih atau perangkat desa mengarahkan ke gedung-gedung desa atau gedung-gedung kecamatan karena tempat ini dianggap paling aman dan jauh dari sungai. Dan selain itu juga kalau fungsi ini diungsikan ke gedung-gedung pemerintahan kecamatan ini, memantau dan memeriksa bisa lebih mudah. Oke, berarti masih ada warga yang mengungsi, ini khusus bagi mereka yang rumahnya rusak ya, Agung ya. Baik, Agung, terima kasih atas informasi Anda. Nanti kami akan kembali update informasi dari Tanah Datar. Selamat bertugas kembali, Agung.